Pak, maaf, minggu lalu sampai kelompok 2 saja, Pak. Oh, saya salah kelas ya, terbalik ya. Iya. Berarti ini PPT. Loh, ini PPTI 8 kan ya? PPTI 8. Sebentar. Oke. Ya. Saya salah ya. Berarti kelompok 3. Sebentar ya, Pak. Oke. Mau di share screen dulu ya. Udah kelihatan, Pak. Kelihatan zoom-nya ya. Kelihatan tipsnya. Sekarang gimana? Oke. Selamat siang, Pak. Kami dari kelompok 3 berisikan Nathanael Abinisnul Yakin, terus saya Joseph Adi Kristianto dan satu lagi Tiara Wijaya. Oke. Oke, next. Jadi pertama-tama kami ini dulu ya, change directory, rootnya DC. Lalu Oke, habis itu sesuai dengan PPT yang dikasih, kita bikin sebuah folder AWS, terus di dalamnya kita copy AWS IoT folder yang dikasih sama Bapak, lalu kita change directory ke situ. Oke, next. Nah, Windows PowerShell ada 3 ini karena kita bakal pakai 3 klien, seperti yang disuruh di PPT tadi. Nah, setelah kita sudah masuk ke foldernya, kita set execution policy-nya, yaitu yang udah dikasih di PPT, tinggal copy paste, lalu di enter, lalu next. Setelah di enter, nanti ada konfirmasi lagi, ada yes to all atau apa. Nah, kami pilih yes to all atau yes juga bisa, jadi sama aja. Lalu next. Nah, lalu di sini tuh ada 3 klien, ada start 1, start 2, dan start 3. Start 3 itu yang kami buat sendiri dengan mengubah arc mode-nya di akhir sama dengan 3. Nah, kita enter masing-masing. Lalu next. Nah, lalu mereka saling ngirim jadi ada 2 topik ya. Topik 1 dan topik 2. Nah, topik 1 ini disubscribe sama 2 klien, yaitu start 2 sama start 3. Untuk lebih jelasnya mungkin saya bakal share screen lalu buka codingannya. Oke, sekarang mau buka codingannya di Notepad++. Oke, ini dia. Pertama, tadi kan tadinya ada 2 klien doang, yaitu start 1 sama start 2.
Nah, sisa 3 saya buat bikin lagi untuk jadi 3 klien dengan cara copy paste yang tadi SAT 2 punya, atasnya sama aja, nggak apa-apa. Tapi di sini diubah di sebelah kanannya. Test mode-nya diubah jadi 3. Lalu di sininya klien ID-nya saya ubah jadi 3. Lalu setelah itu berarti udah bikin 3 klien. Tapi di soal diminta untuk format print-nya, output-nya ditambahin message-nya, sama diubah topiknya. Nah, jadi yang saya lakukan di sini, kan tadinya ada 2 topik doang. Itu topik emang ada 2 topik, maksudnya ada 2 klien doang. Nah, di sini saya buat 3 klien, di mana klien pertama akan subscribe ke topik 2 dan klien kedua dan ketiga akan subscribe ke topik 1. Nah, untuk publish-nya sendiri, jadi si klien pertama itu bakal publish ke topik 1, sedangkan kalau kliennya kedua dan ketiga bakal publish ke topik 2. Nah, untuk message yang ditambahkan, saya menambahkan from dan juga proses number. Nah, from itu dari siapa? Karena kita biar jelas, maka saya tulis saja apps.clientID. Nah, apps.clientID ini yang mana? Yang ini, yang tadi ada di SAT 3. Di sini. Bentar, nah ini dia. Min client ID SDK Node.js pp8 underscore test 3. Jadi nanti bakal muncul ini di printan yang tadi. Seperti itu. Mungkin itu untuk SL kemarin. Terima kasih. Oke, nah sekarang dari mengerjakan ini apa yang Anda dapatkan? Terus kesulitan apa yang Anda hadapi? Mungkin untuk yang didapatkan tentang proses kerjanya sih. Ternyata kita itu bakal apa ya? Menggunakan AWS itu ada subscriber sama publisher. Nah dari situ belajar konsep sih, ada konsep subscribe dan publisher. Kalau mungkin kalau di Kafka itu ada consumer, ada producer. Nah ini mungkin mirip-mirip lah. Ada soalnya ada ngomongin topik juga, ada topik 1, topik 2. Jadi di sini belajar sih. Mungkin dari data ingesting layer-nya ini bisa dipakai AWS seperti itu. Mungkin itu Oke. konsepnya. Topiknya pernah diganti jadi topik 3 gitu? Error, Pak. Error. Iya. Anda gantinya di bagian publish subscribe-nya nggak? Iya, udah di situ udah ditambahin sama tadi itu di sini, Pak. Bentar saya searching lagi. Oke, tadi sama ditambahin di sini, Pak, di slice-nya. Katanya di sini kan test mode-nya 1 sampai 3. Terus saya tambahin ini jadi 3, terus tetap error kan. Terus saya berpikir ya udah topiknya 2 aja. Soalnya tadi udah coba topiknya ada 3 error gitu, Pak. Jadi kayak mereka nggak ketemu satu sama lain, nggak tahu sih kenapa. Oke. Yang Anda ganti topiknya 3 di mana? Di sini. Jadi tadinya itu topiknya 1, 2, 3. Nah ini ikutin 2, 3, 1 gitu, Pak. Coba-coba Anda kasih tahu saya, Anda rubahnya bagaimana? Oke. Tadi ini. Ini sih, Pak. Oke. Terus? Di sini. Oh, slash-nya tetap nggak boleh 3. Oh, Slash-nya tetap 2. tapi kayak gini mereka nggak muncul sih, Pak. Kalau nggak salah kemarin coba kayak gitu. Atau mau dicoba lagi, Pak, sekarang? Boleh. Oke. Mael tolong ini ya kirimin set polisinya itu di grup. Lupa. Makasih, Mael. Ada di situ juga di start PS-nya, start policy. Oh, oke. Di start.ps. Oke. Nah, itu set acquisition policy. Oke, PowerShell-nya bikin 3. Oke, bentar. CD first. Oh, sorry, maaf. CD first.
AWS OP 8 kita copy. Oke, terus set polisi. Dan titik. Oh, ini bisa di LS. Bisa apa, Bis? Benar, saya coba cek dulu. Saya belum di-save tadi. Ya, topiknya belum di ini deh. Belum di-save, iya, sorry. Oke, kita coba lagi. Oke. Coba. Kayak gitu, Pak. Jadi ID-nya coba cek. Itu ID-nya tuh di stat3.ps coba dicek. File stat3.ps itu kayaknya dia ID-nya masih sama dengan klien 1 kali. Tes 3. ID-nya udah 3 ya. Coba yang Iya. stat.ps 1. 1. Test mode-nya 1 ya. Dia connect seakan-akan dia sama tuh. Dia punya ID-nya. Oh, dua-duanya ya. Tiga-tiganya malah begitu ya. Iya, benar. Makanya itu tadi kenapa jadinya topiknya cuma 2 sih, Pak. Ditukar doang web. Oke, di sini sih harusnya saya nggak ada pembatasan sih topik-topiknya itu. Ini lagi yang tadi subscribe ke topik 3 yang klien berapa ya? Klien 3. Bentar ya. Oke, kalau gitu yang klien satunya publish ke topik 3, subscribe ke topik 3. Ke ini 1, 2, 3. Oke. Test mode-nya kamu isi 3 ya tadi ya? Iya, Pak, benar. Oke. Oke. Kalau gitu coba gini, yang tadi coba nyalakan klien stat PS1 sama stat PS3 aja deh. Oh, oke, Pak. Atau hanya stat PS3 dulu deh. Yang stat PS3 yang subscribe ke topik 3 kan ya? Iya, benar. Oke, coba nyariin itu dulu, terus saya send dari sini. Oh, dia nggak connect ya? Iya. Oke. Topik 3-nya atau bermasalah di topik, Pak? Kayaknya harusnya enggak ya. Oke. Ya udah, nanti saya coba cari tahu lagi deh. Kenapa nih problemnya. Sudah bisa... Oke, coba nyalakan lagi start PS1 sama start PS2. Oke. Oke, kita connect ya. Nah, ini saya coba publish dari saya. Topik ke topik 1 ya. Nah, coba dua-duanya. Oh, ke 1 aja ya. Ini ke topik 2, saya publish.
Oh enggak, top start PS3-nya nggak usah dinyalain, dimatiin aja. Apa? Oke. Saat kayaknya berarti start PS2-nya dinyalain lagi ya. Udah masih nyala sih nih, Pak. Off Kayaknya atau itu ulangin? mesti di start di Ctrl C, jalanin lagi. Oke, nah ini yang benar nih. Enggak, Oh. mati lagi, Pak. Oke. Ini ada kayaknya ada yang salah sih. PS1. Mungkin ID-nya coba dibedain deh. ID-nya jangan PPTI 8 coba. Ganti PPTI X misalnya. Oke. Jangan PPTI 8, PPTI X. Ini 9. Jangan angka atau Gak apa-apa, bebas kok. Bebas. Coba ini lagi ya, Pak. Coba 1 dulu deh. Coba 2 dulu. Start PS1 sama start PS2. PS1. Oh, dia langsung offline ya? Iya. Karena dia harusnya ini, Pak, nge-publish ke topik 3 kan. Entah kenapa dia langsung offline. Berarti yang pertama dia udah bisa publish ke ini kan, berarti ke topik 2. Betul? Bingung juga sih, Pak. Dari sini sudah muncul sih. Dari ke topik 3 dia sudah publish sih. Saya terima nih. Di konsolnya. Apa saya jadi coba jalan? message. Oh, enggak. Dia nggak ke sini. Dia nggak ke saya. Oke. Gak apa-apa kalau gitu nanti saya coba cek lagi deh. Ini ada di mana? Baik. Good. Kita coba lanjut ke kelompok 4 kalau gitu. Terima kasih ya, Pak. Yuk, good luck. Terima kasih, Pak. Yuk. Bentar ya, Pak, lagi disiapin. Ya. Apa sudah terlihat share screen-nya? Udah, belum, masih muka saya nih. Oh iya. Oke. Kalau sudah. Ini dari kelompok kita, kelompok 4, dari ada Angela Susanto, Ferdiana Haryanto, dan saya sendiri Michael Jonathan Eko Putra. Nah, sebenarnya kalau dari SL yang kemarin dikasih ini kurang lebih ya sama seperti kelompok sebelumnya yang sudah dijelaskan itu. Nah, untuk di kelompok kami kita menggunakan Node.js. Kan dari yang dikasih kan ada Node.js, ada juga Python. Tapi di kelompok kami menggunakan Node.js. Jadi yang pertama
kita install Node.js-nya dulu. Nah, setelah itu kan kita ekstrak dari file yang dikasih di sini, kita ekstrak. Lalu setelah itu waktu kemarin coba awalnya sesuai dari yang PPT yang dikasih ini. Jadi setelah ekstrak execute start 1.ps, lalu kita juga start 2.ps juga kita jalankan. Ternyata waktu itu ada error. Kemarin ada errornya karena pet device example kedua ini tidak ada. Karena kemarin di start 2.ps1, di sininya di pet ini masih device example 2. Jadi kita ganti ke device example 1. Kenapa kita ganti? Karena di sini device example 1, di sini sudah ada if else, sehingga tidak perlu butuh 2 file device example. Oke. Topik, change message, sama membuat dengan 3 klien. Nah, jadi kita coba membuat satu klien tambahan lagi, yaitu start 3.ps1. Di sini kita ganti ID-nya ini jadi test 3 dan juga test mode-nya test mode 3. Nah, lalu di sini kita juga ubah untuk message-nya. Di sini kemarin kita coba-coba message-nya seperti ini. Dari yang kemarin kita coba, itu ternyata satu server ini ternyata untuk semua kelompok. Jadi waktu kita coba jalankan di sini, contohnya di sini, ternyata waktu kita jalankan ada dari kelompok lain juga, misalnya sedang menjalankan servernya juga, publish subscribe-nya. Jadi di sini banyak ke double. Nah, pertamanya kan kita bingung kenapa kok ada yang message dari yang lain. Nah, jadinya kita coba pakai tulisan di sini PPTI group 4 supaya bisa mengenali message mana yang kita publish gitu. Contohnya seperti di sini, kita testing mulai dari klien 1 dengan klien 2. Di sini untuk klien 1 kita publish topik 1 dan subscribe topik 2 dengan message seperti ini. Lalu untuk klien 2 kita publish topik 2 dan subscribe topik 1 dengan message seperti ini. Nah, sehingga waktu dijalankan munculnya seperti ini. Lalu kita juga coba testing yang klien 3-nya, yaitu dengan klien 1. Di sini klien 1 publish-nya topik 1. Lalu untuk klien 3 publish topik 2 dan subscribe topik 1. Hasilnya seperti ini. Nah, sama seperti kelompok sebelumnya juga, kita juga sudah coba untuk mengganti topiknya, mengganti topik 3, dan hasilnya juga seperti kelompok sebelumnya, di-connect gitu terus, nggak bisa jalan. Kita juga coba ganti namanya, jadi bukan topik gitu juga. Misalnya kelompok 4 topik 1. Misalnya seperti gini, itu juga kemarin error, nggak bisa juga. Terus juga kita sempat lihat-lihat dokumentasi, contohnya seperti ini. Kita coba topik 1 / nama terserah gitu, nama lain. Itu juga masih belum bisa. Jadi menurut kita mungkin ada salah di suatu script atau memang nggak bisa diubah dari di sini. Mungkin bisa saja dari server AWS-nya sendiri gitu. Jadi kita nggak mengumpulkan dengan topik 3 atau topik lainnya seperti itu. Oke. Itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, good. Nah, jadi sambil itu
Saya mau share screen sekarang ya. Apakah layar saya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Nah, jadi di AWS IoT yang policy-nya, PPTI 8, kan ada policy. Nah, yang ada ngomong tadi benar di sini. Jadi itu hanya diperbolehkan untuk ke topik 1, topik 2 di sini. Baik dia publish maupun subscribe. Sekarang saya coba ubah ya. Ini PPTI 8 ya. Ini saya coba tambahin di sini. Berarti saya perbolehkan ke topik 3. Terus ini juga saya perbolehkan ke topik 3. Ya, ini topik 3, ini topik 3. Oke. Nah, sekarang bisa dicoba lagi yang tadi ke topik 3. Kelompok 2 kali yang tadi sudah coba-coba ya. Polisinya saya udah rubah nih. Kelompok Jadi yang tadi mau subscribe atau mau publish ke topik 3, ketika di luar resource-nya, kan ada error ya. Artinya ketika dia mau connect terus jadi offline gitu kan. Nah, itu karena tidak diperbolehkan di sini. Di rules-nya namanya ya, policy. Oke. Yang lain bisa lihat layar saya ya. Bisa kelihatan nggak ini? Iya, masuk, Pak. Oke. Nah, yang sekarang coba balik lagi ke screen yang itu deh, yang kelompok 2 deh. Anda nyoba yang ke topik 3-nya, udah bisa belum? Oke, ini saya coba share screen lagi ya, Pak. Ya. Ini saya coba. Di sini saya ganti yang test mode 1 topik 1, test mode 2 topik 2, test mode 3 topik 3. Terus di sini juga saya ganti untuk publish-nya 231. Oke, nih sebentar ya. Berarti kan kalau kliennya test mode-nya 2, itu dia akan publish ke topik 3 kan. Makanya tadi ketika Anda jalanin klien 2, error ya. Connect, terus offline gitu kan. Karena dia berusaha publish ke topik 3, dan topik 3 itu kan dia tidak masuk di otorisasi dia, di hak dia. Jadi dia ditendang keluar, nggak bisa connect lagi. Begitu juga ketika Anda masuk ke test mode 3, kan Anda mau subscribe ke topik 3. Nah, itu juga nggak boleh. Makanya kliennya setelah connect, terus offline gitu kan. Karena dia setelah dia mencoba publish atau subscribe ke topik tertentu di luar otorisasi dia, nah dia ditolak sama sistem. Nah, ini kan sudah di-allow. Kita coba lagi. Ya, Anda jalanin aja start 3. Kalau dia berhasil connect, artinya policy-nya ini sudah di-update. Start 2 dan 3 ya. Ya.
Saya usahakan akan tetap ini ya, membuat AWS Educate untuk kelas ini. Jadi ketika Anda nanti sudah nyoba yang ini, terus Anda, ini kan masih connect ke AWS saya nih. Nah, setelah Anda punya AWS sendiri, Anda connect ke AWS Anda sendiri nantinya. Running PubSub application, tapi dia belum muncul connect apa-apa ya. Coba yang satunya. Sebentar, Pak. Ini sepertinya internet saya yang agak nge-lag. Oh, oke. Saya ganti koneksi dulu bentar ya, Pak. Oke. Oke, ini saya coba lagi. Oke, udah bisa nih. Udah bisa masuk Iya. ke saya. Tapi dia offline nih. Tapi masuk terus kok nih. Ini saya coba jalankan yang start 1 PS1 ya. Yang satu lagi? Start 3 ya, oke. Start 2. Oke. Oke. Ya, di policy-nya ya. Nah, ini saya akan coba publish ke topik 3. Coba Anda lihat. Ada yang nggak muncul di yang di-subscribe ke topik 3. Nah, itu message from AWS console. Oh, ini ya. Ya, ini yang topik 2 saya publish terus ini ke topik 1 saya publish juga. Nah, itu dia. Oke, gitu ya. Nah, saya mau share screen juga sekarang yang saya lakukan ya di AWS console-nya. Oke, ini saya matikan ya, Pak. Ya. Oke. Apakah sudah bisa melihat layar saya? Sudah, Pak. Nah, jadi tadi itu kan saya main di policy. Untuk tes, saya klik di sini. Di sini ada bagian subscribe, ada bagian publish. Nah, di sini saya coba subscribe nih. Ini topik 1, ini message yang tadi dikirim-kirim. Ada di sini. Terus di topik 2, ini juga message-nya. Terus ini yang topik 3. Ya, jadi udah masuk nih. Terus kalau tadi saya mau publish, saya coba di sini message-nya ini. Jadi dengan demikian, ini kita udah bisa mensimulasikan kerja dari pub dan publish dan subscribe. Nah, aplikasinya banyak nih. Bisa aja Anda bisa bayangkan Anda bikin program chatting beberapa orang dalam satu grup. Berarti kan tinggal masing-masing klien subscribe ke topik yang sama kan. Nah, topiknya itu adalah bisa aja nama grupnya. Terus tadi ketika Anda connect, masing-masing kan punya klien ID yang berbeda-beda ya. Kalau klien ID-nya sama, Anda pakai berbarengan, bisa aja ketika teman Anda mencoba dengan klien ID PPTI tes 1, terus ada lagi pakai PPTI 8 tes 1 juga. Maka dua-duanya itu ketika running akan ditolak oleh sistem. Siapa yang duluan masuk, yang diperbolehkan, yang kedua kali masuk akan ditendang. Nah, cara tahu ditendangnya ketika dia connect, dia akan offline lagi. Jadi itu yang perlu diubah klien ID-nya. Gitu ya. Nah, ini tadi Anda masih publish ya. Ini masih kelihatan terus nih, jalan terus di sini kan message-nya.
Nah, jadi dengan demikian yang mempublish atau subscribe atau lebih mudahnya yang connect ke AWS IoT itu harus mempunyai ID yang unik satu dengan yang lain, tidak boleh sama persis. Kenapa? Ya tentunya sangat berbahaya kalau diperbolehkan dua klien connect. Jadi seakan-akan yang satu menipu ya, memalsukan identitas kliennya gitu. Itu kan berbahaya. Makanya di sini di semua MQTT broker akan memverifikasi. Kalau udah ada satu klien yang aktif, klien lain masuk mau connect dengan ID yang sama, yang terakhir itu akan ditolak, gitu. Ya. Dan MQTT itu juga kita bisa atur yang tadi itu policy-nya ya. Jadi kalau misalnya saya bisa atur, ini yang policy ini boleh apa aja. Kalau di sini kan action-nya boleh publish, boleh receive, boleh retain publish. Kalau retain publish itu saat Anda publish ke satu topik, terus kliennya belum online, maka message-nya akan tetap disimpan di brokernya, yaitu di AWS-nya. Nanti ketika klien itu connect kembali, baru message yang ada di broker itu yang disimpan, di-deliver ke si klien. Itu bagus kan jadinya. Karena ketika Anda ngirim message, kan belum tentu message-nya diterima di klien. Ya sama lah kayak Anda kirim WA. Anda kirim WA ke teman Anda. Kan yang terima server dulu kan. Klien Anda offline. Berarti kan WA-nya tidak dicantang ya, centang sekali kan. Ketika klien teman Anda yang Anda kirim itu sudah kembali online, maka centangnya ada 2 kali kan. Berarti sudah terdeliver ke klien. Nah, itu konsepnya seperti ini. Jadi kalau sudah mengerti konsep ini, sebetulnya Anda mau bikin program seperti WA gitu, sudah nggak susah kan? Anda pakai servernya, pakai server apa? Nggak usah pusing, pakai aja server AWS IoT Core. Terus kliennya bagaimana? Anda bikin program chatting, entah pakai Android, entah apa gitu kan. Masing-masing klien ID adalah berbasis nomor handphone. Nah, terus grup, ya by topik aja. Kalau satu orang mau kirim message ke satu orang lagi, Anda bisa create satu topik, di mana topiknya bisa saling untuk dua klien itu ya, bisa ngomong jadi satu. Jadi ketika saya ngomong ke si B gitu, ya itu berarti di satu topik sendiri. Saya ngomong ke si C, itu satu topik sendiri. Nah, saya ngirim, berarti saya di sana bisa sebagai publisher, tapi juga sebagai subscriber. Nah, bisa seperti itu juga. Jadi kayak di sini ya, contoh. Ini kan saya subscribe topik 3. Saya bisa juga publish ke topik 3 nih. Nah, ini saya coba clear dulu ya. Nah, ketika saya publish gini, tunggu ini biar kirim ketika saya kirim ini publish ke topik 3, maka muncul juga di sini. Jadi saya bisa kirim teks ke diri saya sendiri. Bisa seperti itu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan. Ini juga saya bisa ini ya. Oh ya, ada QoS namanya, Quality of Service. Jadi 0 adalah message will deliver at most once. Kalau ini at least once. Jadi ini hanya paling banyak satu, ini paling sedikit satu. Kalau paling sedikit satu berarti bisa aja double-double yang dikirim message-nya. Gitu. Ini lebih yakin bahwa ya pasti dapat lah gitu. Nah, untuk lebih lanjut kalau mau mencari tahu tentang protokol ini bisa searching tentang MQTT protokol ya. Oke, ada pertanyaan lain menyangkut topik ini? Oke, kalau nggak ada kita coba masuk ke materi kita ya. Ya, mudah-mudahan nanti setelah Anda mencoba pengalaman MQTT ini, nanti ketika ngomong PubSub, Anda sudah mulai lebih banyak kebayang lah. Baik, kita akan lihat materinya tentang IoT device ya. Jadi kita
sekarang mau fokus IoT device itu komponennya apa aja. Nah, ini ada beberapa IoT device, sebetulnya lebih tepat bukannya ya device itu sebenarnya ada sensor, aktuator, ada microcontroller. Nah, ini lebih banyak fokus di IoT device, khususnya di controllernya. Jadi kalau cuma controller, tidak ada sensor kan nggak bisa ngapa-ngapain juga. Oke, yang pertama yang famous adalah Arduino. Nah, Arduino ini sebetulnya suatu board, development board ya, yang dibuat untuk orang non-elektronik. Jadi baik boardnya maupun Arduino IDE-nya itu didesain supaya orang yang tidak mengerti elektronik, bahkan orang yang tidak perlu mengerti basic elektronik maupun basic microcontroller bisa menggunakan Arduino. Itu salah satu filosofi dari si pembuat Arduino. Jadi ini menurut saya hebat konsepnya. Awal saya mengenal Arduino ini saya pikir ini lucu ya. Jadi istilahnya ya sebagai gambaran begini. Untuk mempelajari microcontroller secara normal itu butuh kuliah di semester 5 baru bisa mempelajari microcontroller. Jadi sebelumnya mahasiswa computer engineering itu akan mempelajari algoritma, elektronika rangkaian listrik, elektronik sirkuit terpadu, sistem digital, baru masuk ke microcontroller. Karena microcontroller itu harus menguasai sistem digital. Sistem digital harus menguasai elektronik sirkuit. Nah, jadi harus ada prerequisite gitu. Dan tentunya nanti microcontroller ini adalah gabungan dari programming dengan elektronik. Mestinya gitu. Nah, jadi zaman dulu itu mempelajari microcontroller tidak mudah. Belum lagi untuk bisa memprogram ke sini itu butuh alat tambahan. Dan alat tambahannya itu tidak terlalu murah ya. Dan untuk memprogram ke sini pun IC-nya ini tidak ada standar development board seperti ini. Jadi jadi Anda beli IC seperti ini, Anda mesti buat sendiri PCB-nya, Anda mesti solder sendiri. Nah, masing-masing orang bisa bikin versi masing-masing, jadi tidak ada standarisasi. Jadi itu salah satu tantangan kenapa sebelum era Arduino, microcontroller ini begitu eksklusif, hanya untuk orang-orang yang memang main di electronic engineer, computer engineering yang kesini. Dan itu pun mereka harus melalui 4 semester, baru semester kelima baru bisa ini, gitu ya. Nah, dengan adanya Arduino ini, menurut saya adalah revolusi. Ya, revolusi itu kan membuat sesuatu yang istilahnya memperbolehkan orang-orang yang tidak punya basic elektronik, bahkan tidak punya basic programming juga bisa pakai Arduino. Nah, itu hebatnya. Itu yang saya bilang revolusi di bagian device. Ya. Nah, di samping itu yang lebih hebat adalah bukan hanya konsep device seperti ini, tapi Arduino adalah membuat konsep standar form factor untuk boardnya. Jadi dia kasih nama ini Arduino Uno ya. Ini form factornya. Pinnya begini, ada spasi di sini, ini juga ada, ini ada sekian pin, jarak ini spesifik. Di sini ada USB, ini ada colokan adaptornya. Nah, ini nama pinnya pun standar. D0 sampai D13. Ada GND, RF gitu ya. Di sini juga nih, ada A0 sampai A sekian. Ya, ini power. Ini pun sama. Jadi Anda, orang lain yang mau buat ini, ada yang bilang, ini kan kecil Pak komponennya, PCB-nya kecilin aja, nggak boleh. Karena form factor Arduino adalah seperti ini. Dan Arduino juga awalnya bukan ini komponennya, dipakai IC yang lebih besar lagi ya. Namanya form factornya di IP. Nah, ini sama form factornya, Uno, tapi prosesornya Intel. Intel ini arsitekturnya x86, clock speed-nya jelas lebih tinggi. Sedangkan ini clock speed-nya paling sekitar 16 MHz. Jauh lah di bawah ini ya. Namun, pin-nya Anda bisa akses dengan sama. Oh, nomor 0 sampai 13. Ini pun 0 pun 13. Analognya juga demikian.
Nah, itulah yang membuat Arduino powerful. Jadi, bagi orang yang tidak menggunakan Arduino, maka kita perlu mempelajari microcontroller ini untuk bisa memprogramnya. Nah, pin yang masuk ke sini sebenarnya adalah pin yang masuk ke pin dari microcontroller ini. Dan pinnya itu harusnya namanya sesuai dengan nama microcontrollernya. Kalau lihat dari datasheet-nya, ini ada port A, port B, port C, port D. Nah, jadi ini angka 7 ini mungkin masuk ke salah satu pin yang ada di sini. Nah, kalau zaman sebelum Arduino, nama pin keluaran di sini adalah sesuai dengan nama pin di sini. Bagi saya, background elektronik, itu termudah bagi saya. Jadi saya nggak bingung, karena saya langsung biasa akses ke sini, port C0. 7 ini saya nggak tahu, 7 ini port berapa gitu kan. Nah, namun kesulitannya adalah kalau ternyata ada yang pindah dari AVR ke Intel, Intel ini nama pinnya jauh berbeda, bukan port A, port B, port C lagi, berbeda. Bahkan Intel sepertinya dia pakai satu IC ya, ini untuk membuat portnya, karena beda arsitektur. Jadi konsep port A, port B, port C kalau pindah ke sini berubah lagi kan. Nah, hebatnya Arduino adalah dia tetap menggunakan standar naming. D0 sampai D13. Sehingga untuk akses pin 7, saya pakai D7 di sini. Akses D7 di Arduino yang Intel ini tetap D7 juga. Jadi ketika saya membuat program, mau menyalakan LED di pin D7, komennya sama, digital write D7,1. Baik saya menggunakan Arduino Intel maupun Arduino versi AVR, ATmega ya. Nah, jadi ada dua hal yang penting di sini di Arduino. Satu, standarisasi device, standarisasi hardware. Kedua, standarisasi dari library, software library-nya. Jadi, nanti ketika saya pindah bukan dengan AVR, bukan dengan Intel, tapi pindah dengan prosesor lain, kita sudah tidak pusing memikirkan low levelnya. Interface-nya semua sama. Program software-nya juga sama. Itulah menurut saya the beauty of Arduino, the powerful of Arduino. Jadi bukan cuma masalah di device-nya, tapi yang hebat malah menurut saya standarnya. Dan standar ini sudah diakui, sudah banyak orang pergunakan. Dan mudah ya. Nah, device lain yang punya komputasi power lebih besar, dalam arti clock speed, core-nya lebih banyak, dan punya kemampuan ke monitor, bisa ke LCD. Normally, ini kita bukan menggunakan VGA konektor, tapi menggunakan HDMI. Kenapa? HDMI itu bisa langsung disupport dari chipnya, karena HDMI itu digital. Sedangkan VGA itu bukan, itu mesti ada analog prosesnya. Jadi ini rata-rata chip ini mensupport HDMI interface. Jadi dari chip ini keluar pin ke sini. Demikian juga ini. Nah, ini adalah Raspberry Pi Zero. Ini Raspberry Pi 3B model B ya, tahun 2015. Sekarang sudah model 4 ya. Prosesornya dari Broadcom. Nah, ini juga sama. Ini dipakai dengan kapasitas yang lebih kecil. Maksudnya kemampuan komputasi power yang lebih kecil. Jadi saat kita mau membuat satu device IoT, kita tentukan dulu purpose-nya apa. Setelah itu baru kita pilih device-nya apa. Pemilihan device harus membuat perhitungan nilai ekonomis dari IoT device yang kita buat itu masuk akal. Jadi kalau saya cuma mau buat sensor suhu ruangan pakai Raspberry Pi, itu saya boros. Karena Raspberry Pi-nya sudah 500 ribuan. Sensornya mungkin di bawah 10 ribu ya, sensor suhunya. Lebih gampang saya menggunakan yang bot yang ini ya, ESP8266. Jadi ini harga botnya mungkin sekitar
30 sampai 50.000 ditambah di compare dengan Raspberry Pi yang 500.000, saya sudah hemat banyak sekali ya. Ini harganya cuma 1/10 dari harga Raspberry Pi. Jadi saat kita membuat pertimbangan penggunaan device, ya kita harus memperhitungkan kita mau bikin apa, terus perlu koneksi apa aja sih yang masuk ke sini. Nah, untuk tahu koneksinya apa aja, kita perlu memperlihatkan input-outputnya. Ini yang kita sebut dengan peripheral ya. Sedangkan spek dari hardware-nya sendiri, paling yang kita lihat adalah misalnya clock speed-nya. Tapi untuk yang sensor, clock speed segini sudah lebih dari cukup lah. Arduino aja 16 MHz. Nah, kalau Anda lihat Arduino 16 MHz, Arduino Uno tuh speknya minim ya. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Arduino Uno specification. Nah, ini ya 3 oke. Oke, mungkin jangan dari sini ya, dari official store aja deh. Oh ya, ini aslinya ya kayak gini ya, Arduino Uno. Jadi ini yang saya bilang tadi di IP pin-nya. Nah, ini spek teknisnya begini nih. Ini I/O-nya, memorinya 32, jadi cuma 32 kilobyte. Bandingkan dengan ESP ini, yang memorinya sampai 4 MB. Jauh sekali kan? Kemudian clock speed-nya nih 80 MB sampai 160, sedangkan ini clock speed-nya 16 MB. Ya, jauh sekali. Ini juga 1/10 dari yang ini ya. Nah, tapi Anda bilang ini alat kecil gini, apa manfaatnya? Oke, saya akan tunjukkan ke Anda. Oke, ini saya geser kali ya. Ini ada satu mesin, CNC 3018. Oke, Anda lihat mesin ini. Oke ya, mesin CNC ini. Contohnya ini ya. Ini controllernya, ini adalah Arduino yang tadi itu. Chipnya adalah ini. Yang speknya hanya 16 MHz, flash memorinya 32 KB, RAM-nya 2 KB. Namun dengan desain yang baik, itu bisa dipakai untuk mesin CNC. Ya, boardnya mesin CNC ini Arduino. Jadi artinya tergantung bagaimana kita codingnya ya. Dengan kemampuan coding yang baik, bisa memanfaatkan device yang begini untuk bisa code CNC. Bisa real time, ini tiga koordinat X, Y, Z. Ya, ada juga yang pakai mesin Arduino ini cuma untuk matiin LED doang. Iya kan? Tapi belum optimal karena kemampuan dia jauh lebih dari itu ya. Oke. Nah, terus kalau di antara Raspberry Pi sebutnya ada lagi yang lain. Misalnya ini BeagleBone ya. Dan sebetulnya sudah ini embedded Linux board juga. Prosesornya dari ini Texas Instrument, ARM Cortex A8. Raspberry Pi juga pakai ARM juga, cuma mungkin berbeda-beda. Mungkin ada ARM Cortex versi A52, A72, dan seterusnya ya. Dan kalau Anda mau lihat, sebetulnya untuk single board komputer juga banyak ya. Misalnya ada lagi Orange Pi, ini juga terkenal nih. Ini juga komputernya banyak macam. Ada lagi mungkin ini ya, Love-P ya. Nah, ini juga banyak nih. Ini juga jenis-jenis
single board komputer yang berbeda. Ya, ini harganya cuma 25 US dollar. Nah, ini juga. Jadi prosesornya adalah ya ini nanti bisa dilihat sih nih jenis spek prosesornya. Tapi ini kayak gini lah. Nah, ini form factor-nya sebenarnya mirip Raspberry Pi, tapi bukan sama dengan Raspberry Pi. Jadi memang form factor untuk single board komputer tidak ada standar. Kalau Arduino ya sudah ada standar Arduino ya. Jadi ini banyak sekali lah pilihannya macam-macam. Ya, yang di sini cuma dikasih dua jenis saja ya. Ya, mengenai speknya ini relatif lah. Menurut saya ketika mau pilih, sekarang ini baru kita bisa lihat apa aja speknya ya. OS-nya macam-macam, kita bisa masukin Android juga di sana. Atau Ubuntu ya. Ubuntu 20.04, 18.04 bisa masuk ke sana. Jadi benar-benar seperti single board computer. Ini yang tadi saya bilang ESP8266. Input outputnya bisa dilihat di sini. Kalau kita mau lihat Raspberry Pi juga sebenarnya Raspberry Pi itu ada interface-nya ya. Raspberry Pi in out ya. Nah, ini dia. Mungkin ini kali kita lihat ya. Ya, ini contoh Raspberry Pi yang keempat kayaknya nih. Chipnya sudah seperti ada casing aluminiumnya ya. Nah, ini adalah pin out-nya nih. Oke, mungkin ini kayak gitu ya. Nah, ini dia ya. Jadi misalnya GPIO berapa, fungsinya apa gitu. Nah, biasanya kalau kita mau desain IoT device, setelah kita lihat kemampuan prosesor, terus kita juga lihat ada peripheral apa aja. Nah, saya biasanya ngelihat ada apa aja nih GPIO-nya. Jadi ini kan nggak terlalu, ini kan cuma GPIO gini aja ya, tapi ada juga yang ada fungsinya nih. Misalnya ini untuk UART, ini untuk pin lain gitu. Dia ada namanya, ada fungsi-fungsi spesifiknya. Misalnya ini ada SPI, jadi bukan hanya sebagai GPIO aja. Nah, masing-masing interface ini kita bisa gunakan untuk mengkoneksi microcontroller ini ke device lain. Sebagai contoh, saya mau pasang real-time clock di sini. Ini kan nggak punya real-time clock. Nah, saya bisa pasang satu device RTC dengan interface SPI. Oh, saya mau pasang dia supaya bisa baca SD card, kartu memory card ya. Maka saya bisa connect bagian SPI-nya ke memory card-nya. Saya punya interface cuma 8, D0 sampai D8 ya. 9 pin ya. Kalau saya mau gerakin relay ada 16 bagaimana? Nah, saya bisa pakai device namanya I2C expander. Anda bisa searching juga di sini. I2C expander. Nah, alatnya seperti ini device-nya. Jadi ini kita bisa konekin ke pin SDA SCL ini. Jadi kita punya I/O lebih banyak lagi, 8 pin. Dan bagusnya kalau masih kurang, kita bisa beli lagi tambahan ini lagi, dapat 8 pin lagi. Terus kontrolnya gimana? Tetap dari pin SDA SCL, yaitu pin I2C. Nah, I2C ini bisa mengalamati sampai 126 device. Nah, jadi nggak usah khawatir kalau jumlah GPIO yang directnya cuma segini, karena kita masih bisa expand lagi dengan tambahan beberapa device. Gitu ya. Nah, itu yang dilakukan oleh device maker. Dia membuat dulu desain dari requirement. Requirement-nya adalah saya mau buat sensor apa yang bisa ngapain. Jadi misal saya mau buat sensor untuk
mengirimkan data suhu, kelembaban, karbon dioksida. Nah, berarti saya harus punya sensor suhu, sensor kelembaban, dan sensor karbon dioksida. Selanjutnya kita pilih sensor suhu dan kelembaban pakai sensor apa. Interface-nya apa. Oh, misalnya sensor suhu kelembaban saya cuma butuh 1 pin. Oke, berarti cukup pilih salah satu pin ini. Misalnya pakai pin ini. Terus sensor karbon dioksida pakai apa? No, ternyata karbon dioksida menggunakan interface-nya serial UART. Wah, di sini tidak ada UART, tapi kita bisa namanya software UART ya. Jadi pin lain walaupun tidak ada serialnya bisa dibuat menjadi UART dengan speed yang lebih rendah. Nah, dengan demikian, dengan requirement seperti itu saya tidak perlu pakai tambahan device, cukup satu chip ini saja. Bahkan kalau untuk production, kita hanya beli yang ini. Tidak perlu beli semuanya, hanya beli yang kecil ini. Nanti kita bikin sendiri PCB untuk nyolder ininya ke dalamnya ya. Sehingga cost production kita lebih murah lagi dan kita punya komponen lebih kecil gitu. Ya saya mungkin ini ada kamera, Anda bisa lihat saya atau enggak ya. Jadi ini adalah chipnya. Kecil ya, nggak kelihatan nih. Nah, ya ini sensor untuk membaca temperatur dan suhu. Kemudian saya menggunakan ini ESP8266, tapi hanya chipnya saja. Jadi ini yang saya pasang nanti di sini. Jadi seperti ini alatnya. Jadi lebih kecil dibanding device yang tadi saya kasih lihat di PPT. Ya, jadi saya hanya pakai ininya aja sebetulnya. Nah, itulah yang dikerjakan oleh device maker. Nah, ini alternatif lain adalah ESP32, speknya lebih tinggi dari ESP8266, terutama dia ada Bluetooth dan dual core, jadi prosesornya lebih powerful. Flash 4 MB, RAM jauh lebih tinggi ya, 520 KB. Namun dengan ESP8266, Anda bisa install AWS IoT. Jadi kita bisa pasang software di sini sehingga dia bisa subscribe menjadi connect ke AWS IoT. Bisa publish, bisa subscribe. Jadi walaupun ini cuma memori 64 KB, kita bisa pasang di sini. Bahkan dia juga bisa connect ke Google Firebase. Ya, saya pernah bikin program untuk menyimpan konfigurasi, saya simpan di Google Firebase, connect ke dia. Ini ya. Jadi menurut saya tergantung kita ya. Kita mau coding seberapa efisien. Ya kita akal-akalin aja lah, device memori segini ya harusnya seperti apa gitu. Memang awalnya ada kesulitan, saya nggak bisa load seluruh tree dari Google Firebase. Ya saya mesti load satu-satu karena memorinya terbatas. Namun jika saya ganti dengan yang ini, tentu cost-nya beda lagi, pin-nya beda lagi. Ya, jadi kadang-kadang kita harus, bukannya kadang-kadang ya, kita suka menentukan mau kompleks di hardware atau mau simple di software. Atau terbalikannya, hardware-nya mau begini, ya software-nya harus lebih kompleks. Namun, ujung-ujungnya pasti akan jatuh ke cost. Karena software itu kan hanya sekali dibuat. Sedangkan hardware kalau sudah mahal, akan menjadi cost production yang lebih mahal lagi. Jadi ujung-ujungnya sih, kalau saya lebih milih, biarkan software lebih kompleks, hardware tetap lebih simple. Gitu. Oke, itu cerita tentang IoT device. Nah, sekarang di IoT cloud-nya, di AWS-nya sendiri, itu sebenarnya ada IoT rules dan shadow. IoT rules ini yang tadi kita tunjukin nih, Anda mau publish ke topik 3, tapi rules-nya ternyata hanya allow, subscribe, dan publish ke topik 1 dan 2. Makanya nggak bisa-bisa kan? Nah, rules-nya itu yang menjaga device ini boleh kemana aja. Supaya ujung-ujungnya kita mau lebih aman lah ya. Nah, misalnya kalau IoT ini dipakai untuk trigger
shutdown kita punya AC di rumah, tentunya kan kita tidak mau ini digunakan oleh tetangga kita untuk matiin AC kita kan. Nah itu tentunya kita harus punya aspek security. Kemudian IoT Shadow itu untuk mengetahui status terakhir dari si device kita. Nah, jadi misalnya ini ada satu case, car punya IoT device, connect ke si AWS. Nah, di sini dia mengirimkan data tentang fuel ya, kondisi tangki dia. Makanya dia publish ke sini. Kemudian di sini ada rule juga. Oh sorry, yang tadi saya bilang topik 1, topik 2 bukan rule tapi policy ya. Maaf saya salah sebut. Itu policy untuk security-nya. Sedangkan rules adalah untuk memproses if dan else dari data telemetri yang diterima. Jadi ketika dia publish fuel levelnya sekian, maka di sini kita bisa meletakkan rules. Kalau lewat dari 25 baru kita publish ke sini. Nah, Amazon SNS ini dia bisa meneruskan notifikasinya ke macam-macam platform. Bisa ke email, bisa ke HTTP, SMS, dan Lambda ini ada satu proses lagi di Amazon lagi. SQS juga demikian. Nah, kalau kurang dari 25 ya udah dia diam-diam aja. Bisa seperti itu. Kemudian yang device shadow adalah begini. Jadi ketika kita device-nya ini report, dia punya state-nya, datanya, maka di sini disimpan. Di Amazon Cloud-nya disimpan status terakhirnya. Sehingga kalau nanti ada manajemen konsol yang mau melihat kondisi device ini, langsung dikasih datanya dari sini. Kalau ininya nggak ada, berarti kan dia harus kirim ke sini dan tunggu dia kirim balasan, baru ketahuan statusnya. Dan itu kelamaan. Bayangkan kalau dia mau lihat secara real time, setiap detik dia refresh, setiap itu juga dia akan ngirim data bolak-balik. Itu kan akan memboroskan bandwidth kan. Masa setiap kali dia refresh dia harus ngirim data, terus dia balikin lagi. Nah, kalau dia iseng refresh terus, trafficnya tambah sibuk kan. Nah, kita nggak mau itu terjadi. Bahkan traffic ini harusnya tidak terganggu oleh kegiatan manajemen konsol ini. Maka dibuatlah namanya shadow. Kenapa shadow? Ya karena dia mirror, membayangi status terakhir dari dia. Ya, jadi apa yang dikirim di sini ya disimpan di shadow-nya. Kapan dipakai? Ya saat ada orang mau minta status terakhir dari device, maka dia akan ngambil informasi dari si shadow-nya. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, saya akan lanjut ke topik berikutnya. Yaitu tentang communication ya. Communication protocol. Nah, tadi kita bicara tentang device. Terus kita sudah main-main dengan cloud. Tentunya dari device ke cloud nggak bisa nyambung langsung. Harus ada communication protocol. Nah, ini yang kita bahas di sini. Jadi ada 3 yang kita bahas. Pertama, tentang MQTT publish subscribe ya. Ya, makanya kenapa saya minta Anda explore AWS IoT public subscribe. Dengan demikian akan mempermudah Anda untuk mengerti konsep seperti ini. Oke, ini ada 1, 2, 3, 4, 5 klien. Masing-masing role-nya berbeda-beda. Ini untuk menampilkan data, mungkin suhu, mungkin temperatur. Dalam hal ini menampilkan humidity ya. Ini sebetulnya humidity sih bukan 0,07 ya. Mungkin normalnya harusnya 79,2% gitu ya. Humidity normalnya dari 0 sampai 100. 0 itu udah kering banget lah. 79 ya sekitar normal. Kalau kita nyaman itu di angka 60-an,
Kalau di pegunungan itu kita jarang berkeringat karena humidity-nya tuh nggak terlalu lembab ya. Kalau humidity yang lembab itu kita sering berkeringat, pengap gitu ya. Nah, ini fan HVAC, artinya High Voltage AC Actuator. Aktuator itu yang tadi saya bilang penggerak ya. Dalam hal ini dia mau menggerakkan fan-nya. Kalau humidity-nya mencapai level tertentu, maka fan-nya ditarik, dinyalain. Jadi contohnya gini ya, di satu ruangan nih. Katakanlah saya punya greenhouse lah. Kalau humidity-nya terlalu tinggi, ya ini fan-nya bisa ada dua macam nih. Kalau humidity-nya terlalu tinggi, saya akan menyedot udara dari dalam greenhouse saya keluar. Kenapa? Supaya humidity-nya itu turun. Kalau humidity-nya terlalu tinggi. Jadi cara untuk kita turunin humidity gimana? Ya masukkan aja angin yang baru ke dalam. Tapi kalau di luar hujan gimana? Ya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya ini dalam kasus humidity dalam ruangan lebih tinggi dibanding humidity di luar ruangan. Ya, dengan demikian udara dalam ruangan disedot, diganti udara baru. Dengan demikian humidity-nya akan turun. Nah, di sini dia sensornya bukan di sini, tapi sensornya ada di sini. Di sini ada Smart Humidity Sensor. Dia akan publish ke cloud. Nah, topiknya ada temperatur, ada humidity. Dia akan publish ke sini, humidity dengan angka sekian. Karena ini subscribe ke humidity, ketika dia publish, maka brokernya akan ngirim juga langsung ke sini. Nah, ini device-nya ini, dia tidak bisa connect langsung ke sini. Tapi dia connect ke ini ya, router dulu, edge router. Jadi MQTT client-nya ini. Dia publish ke sini, baru ini ngirim ke sini. Nah, ini juga ada sensor nih, Bluetooth nih. Bluetooth-nya nggak bisa connect ke internet, tapi dia lewat edge router dulu. Dari sini kirim ke sini, ini baru publish data suhu ke topik temperatur. Nah, siapa yang terima? Ternyata ada orang di mobile phone, subscribe, topik, temperatur. Ketika dia publish, maka dia kirim ke sini. Ini kenapa nggak dikirim? Ya karena dia subscribe humidity. Sama seperti Anda coba kan, ya dia subscribe topik 1. Kalau dia dikirimin topik 2, ya dia nggak ngapa-ngapain, nggak terima. Kalau dia subscribe topik 1, semua message yang dipublish ke topik 1 baru dia terima. Nah, untuk teknologi manager, kan dia mau lihat semuanya. Ya, berarti dia subscribe temperatur, humidity. Setiap ada data yang masuk, ya dia akan tampilkan di dashboard ini. Nah, itu konsepnya ya, PubSub. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada saya lanjut. Ini sama lah ceritanya tadi ya. Nah, MQTT juga punya kemampuan untuk subject filtering. Jadi kita bisa subscribe ke satu branch, di mana nanti kalau ada topik di bawah branch itu kita bisa terima juga. Ya, jadi bisa terima atau bisa nggak mau terima. Ini bisa kita atur ya. Dia ada wildcard, ada plus, ada pagar di bagian subscription topiknya. Terus content filtering juga bisa, brokernya bisa inspect atau filter data yang mau dipublish. Nah, jadi kita bisa atur nih. Kemudian type filtering. Jadi kita juga mau bisa dilihat data yang sudah diterima oleh klien, ya tentunya bisa dicek sendiri ya. Ini namanya apply on filter as well. Ya ini di coding di kliennya. Bisa dicek ini datanya mau dicuekin atau kita proses, seperti itulah. Oke, kemudian lanjut untuk Cloud Managed MQTT Broker. Cloud Managed MQTT Broker itu contohnya seperti AWS IoT. Nah, dia itu bukan cuma satu komputer, tapi gabungan dari beberapa komputer. Ketika
Maka dari itu kemampuan untuk ingest itu ditembak gitu ya untuk menerima klien. Jadi dia punya kemampuan bisa sampai millions of message per hour. Jadi besar sekali kapasitas dari manage IoT brokernya ya. Dan rasanya AWS, Google ya kemampuannya jauh lebih besar lah ya. Mungkin udah lewat dari yang ini ya. Terus untuk format datanya ya itu biasanya kita pakai JSON seperti yang tadi itu ya. Tapi mostly yang Anda kirim datanya bisa aja dalam bentuk teks, bisa aja image, bisa aja video. Bukan hanya JSON biasa. Nah, ada satu protokol spesifik dari IoT, MQTT, namanya MQTT SN atau Sensor Network. Ini dipakai untuk jaringan yang non-WiFi, jaringan khusus, misalnya pakai Bluetooth Low Energy atau pakai jaringan Zigbee. Ya, jadi bukan pakai WiFi 802.11, tapi pakai protokol lain. Nah, ini tidak membutuhkan tidak membutuhkan TCP/IP stack karena dia menggunakan simple protokol dan bisa dipakai over UDP. Jadi lebih kecil, lebih ringan dibanding MQTT biasa ya. Nah, ini contoh arsitekturnya. Berarti untuk sampai ke cloud MQTT perlu MQTT SN gateway. Berarti semua MQTT SN masuk ke sini, ini baru diteruskan ke sini. Ya, demikian juga ini. Ini tergantung dari case by case-nya. Oke, saya rasa sampai sini dulu. Ini akan saya lanjutkan minggu depan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, saya akan absen. Mohon kerjasamanya untuk membuka mikrofon dan ngomong hadir gitu ya, kalau saya panggil. Baik, saya mulai dari Antoni Wijaya. Hadir kok. Oke. Iputu Leong Pranata. Hadir. Michael Jonathan. Michael Jonathan Hadir, Pak. Eko Saputra. Oke. Michael Jonathan. Ini kembar nih ya. Hadir, Pak. Richardo Nugroho. Hadir, Pak. Rio Octavianus. Hadir. Tiara Wijaya. Hadir. Varianto. Hadir, Pak. Wilfrando Wijaya. Wah, ini banyak Wijaya family. Hadir. Agrivian. Hadir, Pak. Alvin Putra Sulaiman. Hadir. Andreas Jan Pranajaya. Hadir. Angela Putri. Hadir. Angela Susanto. Hadir, Pak. Calvin Matthew. Nanti saya panggil lagi. Erik Sanjaya. Hadir, Pak. Ferdiana. Hadir, Pak. Jennifer. Hadir, Pak. Jovian. Hadir, Pak. Joseph. Hadir, Pak. Joseph Wahyu. Hadir, Pak. Kennedy. Hadir, Pak. Kesia. Hadir, Pak. Oke, Laurencia. Hadir. Michelle Setiawan. Hadir. Nathanael Abednego. Hadir, Pak. Stephen Aprianto. Hadir, Pak. Theodora Abigail. Hadir, Pak. Antonius Ricky. Hadir, Pak. Destin Joani. Hadir, Pak. Janet Felicia. Hadir, Pak. Rainer Simanjaya. Hadir, Pak. Ronaldo. Hadir, Pak. Oke, saya balik lagi. Calvin.
Dia ada ngechat di tim sih Pak, katanya terputus tadi. Oke, saya coba cek di Teams. Calvin, oke, sip. Tadi terputus, Pak. Ya. Oke, baik. Kita sudahi pertemuan hari ini. Saya tidak akan memberikan SL topik khusus. Silahkan Anda bebas aja untuk SL-nya. SL berikutnya mungkin saya akan berikan di minggu depan ya. Kalau tiap minggu dikasih SL topik dari saya mungkin nanti bosan. Biar Anda minggu ini Anda explore, silahkan sendiri topik Anda apa yang Anda mau pelajarin gitu ya. Baik, sampai jumpa. Selamat sore. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Makasih, Pak. Thank you, Pak. Makasih Pak. Yuk. Si Pak. Yuk.